Astan Abdullah adalah seorang remaja keturunan Turki Indonesia yang tumbuh di lingkungan sederhana. Ayahnya, Mustafa Abdullah, adalah sosok pekerja keras yang selalu menanamkan nilai disiplin dan kejujuran. Dari ayahnya lah Astan belajar bahwa pendidikan adalah warisan paling berharga, sesuatu yang tak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Namun hidup Astan berubah drastis ketika ia naik ke kelas 3 SMA. Suatu pagi yang seharusnya berjalan biasa, kabar duka datang menghantam keluarganya. Sang ayah, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, meninggal dunia akibat serangan jantung. Rumah kecil mereka mendadak sunyi, seolah ikut berkabung atas kehilangan besar itu. Sejak hari itu, Astan tak lagi hanya menjadi seorang pelajar, ia menjadi harapan terakhir. Ibunya, Siti Aminah Razak, berusaha tegar meski kesedihan masih melekat di matanya. Dengan tangan gemetar namun hati yang kuat, ia menggenggam tangan Astan. "Kita tidak boleh menyerah," ucapnya suatu hari ketika dari pasar belanja. Kalimat sederhana itu menjelma menjadi api kecil yang menghangatkan hati Astan di tengah dinginnya kenyataan. Setelah ayahnya meninggal, hari-hari Astan tidak seceria dulu. Astan lebih fokus belajar dan tidak pernah nongkrong lagi dengan teman-temannya ketika pulang sekolah. Sejak ayahnya meninggal, Astan kini banting tulang. Astan kini bekerja di bengkel. Setiap pulang sekolah, Astan lanjut bekerja di bengkel sampai larut malam. Lelah sering membuat tubuhnya ingin tumbang. Tetapi senyum ibunya yang tetap hadir meski letih, selalu menjadi alasan untuk bertahan. Setiap tetes keringatnya adalah doa agar ia bisa terus bersekolah. Di balik lelahnya, Astan tetap semangat demi sebuah cita-cita. Keesokan harinya Astan sudah mulai ujian sekolah. Astan mengerjakan soal dengan teliti. Astan merupakan anak yang cerdas. Ketika Astan sedang libur sekolah dan libur kerja, dia sempatkan mengajak ibunya jalan-jalan ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan pokok. Astan juga membelikan baju untuk ibunya. Karena sejak ayahnya meninggal, ibu Astan semakin kurus. Bu Aminah harus membanting tulang demi biaya sekolah Astan. Bu Aminah tidak pernah mengeluh di depan putranya. Di tengah kesibukan Astan, dia juga masih sempatkan dirinya untuk bantu ibunya berjualan makanan berat. Karena warung ibunya ramai oleh pengunjung, Astan kadang sedih melihat ibunya menjadi tulang punggung. Apa kabar, Hamzah? Baik, Astan. Astan, kalau kamu lanjut kuliah tahun depan, tinggal di rumah saja ya. Insya Allah. Ya, Hamzah. Pokoknya harus tinggal di rumahku, Astan. Aku sendiri di rumah ayah dan ibuku sibuk, biar aku tidak kesepian, Astan. Lihat kawanmu ini, tidak ada cewek yang lirik. Santai, kawan. Pasti banyak cewek yang mau, tapi mereka minder. Haha. Kamu bisa aja, Astan. Bercanda, kawan. Kalau begitu, saya pamit pulang, Hamzah. Aku mau masuk kerja. Oke, Astan. Sampai ketemu. Setelah sampai rumah, Astan ganti baju dan langsung berangkat kerja. Ibunya menyediakan bekal untuk makan malamnya nanti ketika sedang istirahat. Astan tidak mengenal lelah, yang terpenting bagi Astan yang penting bisa sekolah. Bapak Astan sudah memasuki bulan ke-10 wafatnya. Hari ini Astan ziarah ke pemakaman ayahnya sebelum ujian nasional. Ibunya sangat sedih dan menangis tak tertahankan, tetapi Astan menenangkan ibunya, lalu memeluknya. 1 minggu kemudian, kini Astan sedang tiba di masa penghujung putih abu-abu. Astan sedang ujian nasional selama 3 hari berlangsung. Sebelum Astan membuka soal, dia berdoa agar dimudahkan jalannya oleh Allah. Ketika ibunya sedang memasak di dapur, tiba-tiba Astan datang. Wah, harum sekali masakan ibu. Pasti enak nih. Pasti anak gantengku. Sudah masak nih, Bu? Ya sayang. Ayo kita makan. Ibu saya mau daftar kuliah di kampus Kementerian Perindustrian. Iya nak ganteng, apapun keinginanmu ibu selalu mendukungmu. Semoga kamu berhasil nak. Amin. Dimakan sayang. Enak sekali, Bu. Kini Astan sedang mencari referensi untuk masuk Politeknik STMI. Karena Astan sangat tertarik bisa kuliah di sana, mengambil jurusan D4 Sistem Informasi Industri Otomotif. Keesokan harinya Astan sudah mendapatkan informasi tentang Politeknik STMI. Astan membuka website resminya, tak disangka banyak jalur beasiswa. Astan pun mencoba mendaftar melalui jalur Jarvis, yaitu jalur bebas tes online dengan mempersiapkan dokumen lengkap. Kenapa anak gantengku? Alhamdulillah, Bu, aku sudah berhasil mendaftar di Politeknik STMI.
Aku mencoba jalur beasiswa. Semoga berhasil anak gantengku. Amin, ibuku sayang. Kapan pengumuman, Nak? 2 minggu lagi, Bu. Kemudian di sore harinya Astan dan ibunya ke pasar tradisional beli bahan pokok. Astan dan ibunya selalu bercanda walaupun mereka belum bisa move on atas kepergian ayahnya. Keesokan harinya Astan duduk di taman belakang rumahnya bersama ibunya. Astan ngobrol sama ibunya jika lolos beasiswa di Politeknik STMI. Astan akan membawa ibunya kos bersama, karena Astan tidak mampu bolak-balik pulang ke rumahnya, karena jaraknya ke rumahnya dengan kampus sekitar 4 jam. Ibunya pun mengikuti kemauan anaknya. Setelah beberapa bulan Astan disibukkan dengan berbagai aktivitas, hari ini menyempatkan ke mall jalan-jalan sekaligus belanja pakaian untuk persiapan masuk universitas. Setelah Astan selesai belanja dia pulang ke rumahnya. Pas di jalan pulang tiba-tiba ada telepon masuk kalau hari ini pengumuman hasil ujian nasional, tetapi Astan tidak sempat ke sekolah karena lagi sibuk. Astan minta tolong sama temannya. Setelah Astan sampai di rumahnya, Astan menikmati secangkir kopi, dan tiba-tiba ada telepon masuk dari Ardan teman sekolahnya. Ardan memberitahu Astan kalau dia lulus dan menjadi juara umum. Astan juga lulus di Universitas Mula Warman, tetapi masih menunggu pengumuman di Politeknik STMI minggu depan. Keesokan harinya Astan berolahraga di lapangan, karena selama ini Astan sibuk dengan aktivitasnya sehingga jarang berolahraga. Kini Astan menikmati hari-harinya dengan santai, karena step by step aktivitasnya sudah selesai. Ketika Astan serius berlari, tiba-tiba ada cewek berolahraga juga. Astan mengajak kenalan cewek tersebut bernama Nadia. 1 minggu kemudian setelah pengumuman ujian nasional, hari ini akan pengumuman jalur berprestasi di Politeknik STMI. Setelah Astan buka websitenya, Astan lulus Jarvis bebas tes. Astan sangat bahagia. 3 hari kemudian setelah pengumuman di Politeknik STMI, Astan akhirnya daftar ulang sebagai mahasiswa baru. Akhirnya Astan resmi jadi mahasiswa Politeknik STMI setelah daftar ulang untuk verifikasi data. Setelah selesai daftar ulang Astan pulang ke rumahnya. Beberapa bulan kemudian kini Astan sedang disibukkan dengan kuliahnya. Astan mengajak ibunya tinggal bersama di kos dan setiap Jumat sore habis kuliah. Astan pulang ke rumahnya dan Minggu sore balik lagi. Ketika Astan libur kuliah, Astan bersantai di rumah kontrakan. Astan menerima beasiswa setiap semester, tetapi Astan kini mau mencari pekerjaan paruh waktu, biar kuliahnya tidak terganggu. Astan merupakan anak yatim tetapi Astan selalu tampil high style. Astan ke taman hutan kota jalan-jalan sehabis kuliah, tidak sengaja ketemu Nadia. Hei Kak Astan. Hei Nadia, kamu di sini? Iya Kak Astan, kebetulan kosku dekat dari sini. Ngomong-ngomong, Nadia kuliah di mana? STMI, Kak Astan. Akah, jurusan apa Nat? Abo, Kak Astan. Kak Astan, di mana kuliah? STMI juga. Jurusan apa Kak? S2O. Sehabis ngobrol panjang lebar Astan tawari Nadia untuk antar pulang ke kosnya. Dengan senang hati Nadia menerimanya. Sesampai di depan kos Nadia, Astan langsung pulang. Keesokan harinya setelah Astan pulang kampus, Astan ke perpustakaan umum untuk mencari buku. Setelah Astan sibuk membaca buku tiba-tiba lapar, lalu Astan bergegas cari warung makan. Setelah menelusuri jalan dengan panas terik matahari, akhirnya Astan menemukan warung makan. Astan menyantap makanan dengan lahap. Setiap malam Astan disibukkan dengan mengerjakan tugasnya di rumah kontrakannya. Walaupun Astan tinggal di kos bersama ibunya tetapi hidupnya tentram. Tidak terasa kini Astan sudah mulai KKP di pembangkit listrik selama 3 bulan. Karena KKP lumayan lama sehingga Astan menyusun rencana sambil membuat skripsi. Astan mencari studi kasus untuk dijadikan TA. Astan sangat aktif bertanya. Setelah Astan pulang KKP, terus kesorean pulang dia menyempatkan diri untuk singgah sholat maghrib sejenak sebelum pulang ke rumahnya. Astan sangat rajin beribadah. Didikan ayahnya sangat bagus. Hari-hari Astan disibukkan dengan KKP dan mengerjakan tugas akhir. Astan lebih banyak bertanya kepada engineer CCR untuk mendapatkan studi kasus yang akurat di lapangan. Astan tak pernah menyerah dan tetap semangat mengerjakan tugas KKP dan tugas akhir. Tidak terasa kini Astan sudah selesai KKP dan sudah mulai konsultasi tugas akhir. Kepada dosennya,
Setelah selesai konsultasi, Astan pamit kepada dosennya. Beberapa minggu kemudian Astan telah seminar tugas akhir dan dihadiri banyak peserta. Setiap pertanyaan peserta Astan jawab dengan baik dan peserta puas. Semua orang yang ada di ruangan bersorak gembira di akhir ujian Astan. Karena Astan sangat menguasai materi dan audiens. Setelah selesai ujian skripsi, kini Astan mengisi hari-harinya dengan seminar di kampus baik formal maupun non-formal. Astan merupakan anak yang cerdas. Tidak terasa waktu terus berjalan dan hari ini Astan sedang wisuda didampingi oleh ibunya. Teman-teman, Astan memberikan semangat. Astan dan ibunya bahagia dan sedih karena mengingat almarhum suaminya. Astan pun sedih mengingat ayahnya. Keesokan harinya setelah Astan pulang ke kotanya, Astan dan ibunya ke pemakaman ayahnya. Ibunya sangat sedih karena tidak dapat melihat anaknya wisuda. Tahun-tahun berlalu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Astan diterima bekerja sebagai engineer di PLN dan ditempatkan di gardu induk. Perlahan, roda kehidupan berputar ke arah yang lebih baik. Ekonomi keluarga membaik, dan rumah kecil yang dulu penuh duka kini dipenuhi rasa syukur. Setelah beberapa tahun bekerja di PLN, Astan diam-diam ke Bank BRI menabung untuk memberangkatkan ibunya umroh. Astan ingin memberikan kado terindah untuk ibunya. 2 minggu kemudian akhirnya tibalah panggilan umroh untuk Astan dan ibunya. Astan dan ibunya beribadah dengan begitu khusyuk. Setelah berdoa, Astan ibunya beli kurma dan air zam-zam untuk oleh-oleh kepada tetangganya. Kini hidup. Astan dan ibunya kembali bahagia dan bangkit seperti sedia kala. Akhirnya, Astan dan ibunya hidup bahagia selamanya. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys. Buka Mata 22.